Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam jumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Erika Oktaviani. Saya di sini bertugas untuk mendampingi bunda-bunda semua dalam pendalaman materi melalui mata diklat pada hari ini adalah cara belajar anak usia dini. Jadi hari ini kurang lebih pertemuan kita 2 jam pelajaran atau sekitar 1,5 jam nanti sampai jam 3. Nah, jadi di sini kita bisa banyak berdiskusi, kita melihat apa saja sih yang sudah ibu-ibu, bunda-bunda pelajari secara mandiri. Saya mau bertanya dulu nih, gimana, sudah ada yang saya lihat sih di ruang kolaborasi sudah banyak ya yang memberikan tanggapan, membuat membuat pendapat dan lain-lain. Ada sebagian yang sudah saya tanggapi, ada yang belum, tapi pada dasarnya saya yakin semua pasti sudah membaca atau membuka video-video yang sudah dilampirkan di dalam LMS itu sendiri. Ya, jadi untuk kegiatan pada siang hari ini kita akan sedikit mengulas tentang bagaimana cara belajar anak usia dini. Oke, sambil menunggu yang lain, izinkan saya untuk menampilkan materi yang akan kita bahas. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adibah Nur Saida itu atas nama Badriah, Bu. Oh, Bu Badriah, iya siap. Baik, kita masuk ke materi mata diklat yang keempat, yaitu cara belajar anak usia dini. Cara belajar anak usia dini melalui bermain. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa anak usia dini itu identik dengan bermain. Jadi kalau yang namanya anak-anak itu pastilah dunianya adalah bermain gitu ya. Kalau orang tua yang bermain gimana? Artinya dia masih anak-anak. Nah, sekarang untuk cara belajar anak bermain ini ada beberapa yang menjadi tujuan kita dalam mata diklat ini. Jadi ada 4 poin utama yang sebisanya teman-teman atau bunda-bunda dari peserta diklat ini mengetahui. Yang pertama adalah bagaimana sih konsep dasar bermain itu? Bagaimana konsep dasar bermain? Apa sih metode pengembangan kegiatan main anak? Kemudian jenis-jenis kegiatan bermain anak, seperti itu. Kemudian alat permainan edukasi dan penataan lingkungan main, apa sih yang harus kita ketahui, kita kuasai sebagai pendidik PAUD. Saya yakin dari 31 peserta ini semuanya pasti menjadi pengajar yang hebat yang sudah menerapkan konsep dasar bermain di sekolahnya masing-masing dengan baik, gitu ya. Nah, mungkin untuk permulaan saya mengajak Bapak Bunda-bunda semua untuk bisa mengenal platform kita ini juga gitu ya, sebagai paling tidak pada saat nantinya ini kan metode kita ini udah canggih nih, pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai LMS gitu. Nah, tadi kan saya berbicara bagaimana konsep dasar bermain atau bagaimana pengetahuan tentang dari bunda-bunda sebagai
pendidik PAUD tentang bermain. Nah, ini di dalam apa namanya ini Google Meet ini ada yang namanya, nah ini saya mulai menuliskan. Ini kita semua bisa menulis nih. Saya mau bertanya nih kepada teman-teman semua, apa sih yang diketahui tentang bermain, atau apa saja yang sudah diterapkan di sekolah bunda-bunda dalam konsep mendampingi anak-anak untuk bermain, untuk menstimulasi pengetahuan mereka. Coba siapa aja nih yang bisa menjelaskan apa sih yang sudah dilakukan di sekolahnya gitu. Coba Bu Maya, boleh buka mic-nya? Iya, Bun. Ya, Bu Maya ini ngajarnya di mana, di sekolah mana? Saya di TK Selika, Bunda. Nah, di Selika. Nah, di Selika apa Bun? Apa yang kan sudah ada nih beberapa, kita kan sudah pastilah Bunda sudah mempelajari ya, sudah mendalami tentang modul ini. Kira-kira apa yang sudah Bunda terapkan di sekolah yang sesuai dengan yang kita pelajari pada hari ini? Mungkin yang sudah sesuai, banyak sih Bunnya, maksudnya tuh memang teori yang sudah saya pelajari, apalagi yang tadi sudah saya baca dan saya tonton videonya mengenai bahwa kalau anak-anak itu kan belajarnya melalui bermainnya, Bun. Lalu juga ada 3 jenis main yang harus anak-anak lakukan. Ada main pembangunan, main sensori motor, dan juga main peran. Lalu juga kita memanfaatkan lingkungan sekitar dalam bentuk metode STEAM ya Bun ya, dan loose part-nya itu kita coba mainkan di sentra bahan alam itu sih Bun. Kalau di sekolah kami namanya sentra bahan alam. Sentra ya, berarti iya. Pendekatannya adalah sentra untuk yang bermuatan STEAM ya. STEAM, jangan sampai iya benar Bunda. STEAM itu apa? STEAM itu apa, Bu Maya? Science, teknologi, teknik, engineering, seni ya, art, matematik. Ya. Jadi memang bahasanya bahasa tingkat tinggi, tapi ya kita memang harus terbiasa. Istilahnya banyak ya Bun. Istilahnya banyak. Ya. Jadi di Selika sudah melakukan pendekatan melalui sentra ya, dengan metode sentra. Kemudian pendekatannya bermuatan STEAM yang dimasukkan ke dalam sentra bahan alamnya. Ya, terima kasih Bu Maya. Sama-sama Bunda. Nah, benar sekali ya Ibu semua. Jadi untuk pendekatan untuk bermain itu luas sekali. Jadi nanti di sini kita akan melihat bagaimana jenis-jenis kegiatan bermain, terus APE dan penataan lingkungan main, terus ada berbagai permainan tradisional, terus 3 jenis main itu apa, kemudian STEAM itu apa, jenis-jenis permainannya apa, banyak sekali yang bisa kita eksplor di sini gitu ya. Jadi sayang sekali kalau bunda-bunda semua tidak mengikuti atau membaca hanya sekilas gitu terhadap modul-modul, terhadap materi-materi yang sudah ada di LMS ini. Karena disinilah kita bisa menggali gitu, mengetahui atau melihat praktik-praktik baik dari sekolah-sekolah lain yang sudah ditampilkan di video-video itu. Oke, kita lanjutkan. Karena sudah lumayan banyak yang ikut, kita lanjutkan paparan tadi. Ini di layar terlihat penuh atau enggak ya, Bun? Saya kalau Google Meet ini kita nggak bisa lihat layar orang, layar tampilannya.
ini kayak terbagi gitu sih Bun, di sebelah kanan itu pesertanya, di sebelah kirinya itu tampilannya Bunda, tapi cukup jelas sih. Cukup jelas. Uh-uh. Jadi bukan full screen ya? Belum. Iya, tapi ini tidak full screen sih Bun, soalnya saya di Ini sebelah sudah, kirinya tuh masih. Sudah. Ya, ini sudah. Sudah full, oke. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, jalan sendiri. Ya, baik. Nah, tadi Bu Maya sudah mengatakan bahwa dari pemahaman dari materi-materi yang dipelajari ternyata ada yang namanya 3 jenis main, kemudian ada yang namanya bagaimana metode belajar melalui bermain dan metodenya apa aja, itu juga terlihat ya dari materi-materi bahan belajar mandiri. Terus pengenalan STEAM, penataan lingkungan main, kemudian APE-nya, kemudian bagaimana belajar jenis-jenis kegiatannya, alat permainan edukasi, dan penataan lingkungannya bagaimana, itu akan kita ketahui. Nah, sekarang tentang dasar bermain. Bunda-bunda, untuk bermain ini, konsep dasar bermain, mungkin kemarin kemarin ini ya materinya, materi ABK ya. Ya, jadi konsep dasar bermain kita ini berbicara secara umum. Jadi ada banyak pendapat. Apa nih pendapat kita tentang bermain ini gitu. Jadi apakah anak PAUD itu belajar sambil bermain, belajar seraya bermain, atau belajar sambil bermain, ataukah bermain sambil belajar gitu, bermain seraya belajar gitu. Nah, menurut bunda-bunda apa yang tepat? Ataukah bermain itu apa sih kalau untuk anak PAUD gitu? Apakah dia harus ada lembar kerja yang ditaruh, yang diberikan oleh ibu gurunya, oleh bundanya, terus dia mengerjakan, itu disebut bermain atau disebut belajar gitu. Belajarnya anak PAUD itu apa sih? Gitu. Karena kan ini hal yang harus dipahami untuk konsep dasar kita samakan persepsi dulu deh, apa yang dimaksud dengan bermainnya anak PAUD. Gitu. Nah, ada yang mau berpendapat nggak nih di sini? Menurut bunda-bunda semua, kira-kira anak-anak itu yang sudah kita lakukan di sekolah itu seperti apa? Apakah kita memberikan mereka penugasan, materi-materi, kemudian dia mengerjakan, itu disebut belajar, ataukah dia disuruh diberi kesempatan untuk bermain, untuk mengenal sekitarnya, untuk mengenal makhluk, mengenal lingkungannya, itu disebut belajar, ataukah dia disuruh duduk diam, duduk manis, kemudian mengikuti arahan guru, mengikuti perintah guru, misalnya, ayo anak-anak, kita sama-sama bernyanyi, kita sama-sama mengenal huruf, mengenal angka, itu disebut bermain atau disebut belajar gitu. Ini kan banyak hal ya, banyak pendapat. Ya. Makanya di sini kita samakan dulu persepsinya. Nah, ibu-ibu boleh berpendapat apapun boleh. Jadi di sini di pelatihan ini nggak ada yang salah gitu ya. Mau disebut belajar seraya bermain, ayo. Mau disebut bermain seraya belajar, silahkan. Mau disebut bermain dengan media lembar kerja, boleh gitu. Asalkan bisa dipertanggungjawabkan itu adalah bermain gitu ya. Nah, jadi konteksnya adalah seperti ini, bermain. Bermain itu kalau kita sebut bermain, coba kita punya anak aja nih, misalnya kita punya anak kita sendiri. Pada saat kita suruh mereka, ayo nak belajar dulu. Biasanya kalimat belajar itu dianggap mereka bukan kalimat positif ya bunda-bunda ya. Biasanya itu adalah kalimat paksaan gitu atau kalimat negatif. Tapi kalau kita berkata seperti ini sama anak-anak, ayo nak kita main yuk gitu. Nah, itu sudah merupakan kalimat yang menarik,
terus kalimat positif sekali gitu. Anak-anak pasti baru dengar kata bermain dia sudah suka gitu. Artinya di dalam kepala anak-anak bermain itu satu hal yang bebas gitu ya, merdeka gitu. Dia boleh bermain apa saja gitu. Entah dia bermain pasir, bermain lumpur, mandi hujan, atau dia ngubek-ngubek lumpur, itu disebut dia bermain. Beda pendapat dengan orang tua, dengan kita, apalagi orang tua gitu ya. Anak bermain itu mungkin dia bermain dalam satu tempat, dia senang, dia lari-lari dan lain-lain. Atau pendapat kita orang tua atau sebagian orang tua murid bermain itu hal yang membuang waktu gitu. Tapi tujuan saya menyekolahkan anak saya di sini supaya dia belajar. Nah itu pendapat orang tua. Nah di sini juga tugas penting kita sebagai pendidik, kita harus selalu mengkomunikasikan kepada orang tua bahwa ibu, bapak pada saat mengajak anak untuk ke sekolah, ajaklah mereka bersenang-senang, ajaklah mereka bermain di sekolah, sehingga itu membuat anak-anak juga terpacu atau bersemangat untuk ke sekolah seperti itu. Nah, jadi belajar seraya bermain. Di dalam belajar itu ya bermain gitu. Dia belajar di dalam bermain dia itu belajar gitu. Jadi belajarnya itu seperti bermain, bermain itu sambil belajar seperti itu. Itulah konsep dasar atau konsep dari bermain di pendidikan anak usia dini. Nah, terus di dalam banyak pendapat tentang bermain itu sendiri. Jadi ini banyak sekali pendapat dari para ahli. Yang pertama ini dari Jean Piaget ya, yang tulisannya Jean Piaget, disebut bahasa N-nya itu sebenarnya John Piaget. Nah, Piaget mengatakan bahwa kegiatan bermain itu adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Jadi anak-anak kalau melakukan kesukaannya secara sadar atau tidak sadar, dia melakukan permainan untuk memperoleh informasi dan lain sebagainya, itu adalah belajarnya anak usia dini gitu. Jadi kegiatan yang dia lakukan secara berulang-ulang dengan senang hati, kemudian dia mendapatkan pengetahuan di situ, itulah bermain. Nah, kemudian yang kedua ada pendapat dari Vygotsky. Nah, Vygotsky itu mengatakan bahwa bermain itu kegiatan untuk meningkatkan perkembangan kognitif dan bahasa melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Nah, kalau Vygotsky ini lebih mengutamakan bahwa di dalam mereka bermain dengan alam gitu ya, dengan lingkungannya, itu akan menyambungkan sel-sel yang ada di otak anak gitu, sehingga perkembangan anak, kognitifnya, bahasanya itu semakin baik seperti itu. Jadi Vygotsky mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi terhadap peningkatan perkembangan kecerdasan anak. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa Plato, Aristoteles dan Froebel mengatakan bahwa bermain itu adalah media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan tertentu pada anak. Nah, ini juga pendapat dari mereka. Jadi bermain itu membutuhkan media gitu, membutuhkan bahan-bahan untuk meningkatkan keterampilan anak dan meningkatkan kemampuan tertentu pada anak. Nah, kalau menurut Helms dan Turner, kegiatan bermain itu adalah kegiatan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan anak. Jadi di situ dia bisa berinteraksi dengan orang lain, di situ dia bisa mengembangkan komunikasi aktifnya, bisa mengembangkan pengetahuannya, dan anak juga bisa
mengungkapkan pikiran dan perasaannya melalui permainan. Seperti itu. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis bermain? Nah, jenis-jenis bermain ini ada kalau untuk jenisnya secara garis besar itu ada dua, bermain aktif, bermain pasif. Bermain aktif itu bisa dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Bisa yang termasuk dengan bermain dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan functional play itu menggunakan motorik kasarnya, jadi semua fungsi-fungsi dalam dirinya itu digunakan, misalnya fungsi tangan, kaki, kepala, gitu, badan, itu digunakannya, itu namanya pemanfaatan motorik kasar. Terus ada konstruktif play atau main pembangunan. Main pembangunan itu adalah permainan yang menggunakan pikiran, di mana ada hasil, ada output dari permainan itu. Misalnya dari yang dia tidak tahu menjadi tahu, dari bentuk A menjadi bentuk B. Bermain kreatif, symbolic play, dan permainan dengan aturan. Kemudian ada yang namanya bermain pasif. Nah, ini yang lagi marak dilakukan oleh anak-anak, terutama di kala pandemi ya. Itu anak-anak kebanyakan bermain pasif gitu ya. Bermain pasif itu artinya adalah kegiatan yang dilakukan lebih sering di dalam ruangan indoor dan tidak melibatkan banyak gerakan tubuh seperti main game, main internet, nonton YouTube, seperti itu. Jadi itu merupakan permainan yang pasif. Kemudian kita jabarkan kembali apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis bermain sensori motor itu. Tadi kan Ibu Maya menyebutkan tuh ada 3 jenis main. 3 jenis main itu adalah main sensori motor, main pembangunan, dan main peran. Nah, di dalam tampilan ini kita bisa lihat main sensori motor. Jadi ini yang dimaksud dengan 3 jenis main ini bukan berarti 3 macam main ya. Misalnya 3 jenis main itu adalah main balok, meronce, sama main kolase misalnya. Itu 3 jenis main gitu. Atau 3 jenis main itu maksudnya main pasir, main balok, sama main peran, seperti itu. Nah, kalau konsep bermain di sini yang dimaksud 3 jenis main itu adalah 3 jenis main yang terkandung di dalam satu macam permainan. Jadi permainan apapun, anak sedang melakukan permainan apapun harus mengandung 3 jenis main. Misalnya nih, anak sedang bermain pura-pura bermain peran gitu ya. Bermain peran di sekolah, misalnya seperti di gambar itu main drama, main dandan-dandanan. Di dalam main dandan ini apa sih main sensori motornya apa? Nah, terlihat ya, tangannya menggunakan alat-alat make up gitu. Jadi dia menggunakan motorik kasarnya yaitu jari-jari tangan, menggunakan matanya untuk melihat, mungkin menggunakan punggungnya, kakinya untuk bergerak dinamis. Nah, terus itu main sensori motor yang berada di dalam permainan drama gitu ya. Nah, yang kedua, di dalam main peran ini, main drama ini apa sih main pembangunannya gitu ya. Nah, main pembangunannya ada dari dia tidak maksudnya wajahnya polos, tidak ada dandanan, tidak ada lukisan wajah, tidak kayak ibu-ibu deh, tidak ada lipstiknya gitu. Dari yang tidak ada lipstik menjadi pakai lipstik gitu. Dari yang biasa menjadi cantik gitu. Nah, itu adalah pembangunan. Jadi main pembangunan itu intinya adalah merubah satu
ada proses perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kecil, dari yang bahan belum jadi menjadi bahan tertentu, atau dari bentuk tertentu, bentuk A menjadi bentuk B. Itu yang namanya main pembangunan. Ada proses perubahan di sana. Nah, main peran atau main dramanya apa? Atau bermain sosialnya. Nah, di sini ada komunikasi intinya. Nah, gimana nih Bun kalau anak-anak itu dia dia main balok nih. Dia bisa sensori motornya jelas, dia menggunakan balok, menyusun, memindahkan, itu dia menggunakan alat tubuhnya, anggota tubuhnya. Terus dia main pembangunannya ada, tapi main perannya nggak ada Bun di main balok gitu. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah memantik atau memancing anak untuk bisa menjalankan perannya sebagai dirinya gitu, sebagai pemeran utama di dalam permainan itu. Gimana caranya? Nah, ini si guru, si pendidik itu bertugas untuk menjadi fasilitator. Jadi kita bertanya kepada anak, Adek, Nisa, misalnya. Nah, Nisa sedang buat apa di sini? Oh, aku buat mall 5 lantai, misalnya. Andi buat apa? Aku buat ini Bun, hotel Bun, gitu. Nah, komunikasi itulah yang disebut dengan main peran yang terdapat di dalam satu jenis permainan seperti itu. Jadi kalau unsur bermain perannya belum tercapai, artinya kita sebagai guru harus memancingnya agar dia bisa berkomunikasi, bisa tercapai 3 jenis main tadi di dalam sebuah permainan yang sedang dimainkan oleh anak. Nah, jangan lupa permainan juga harus dengan aturan. Ini bisa disepakati dari anak didik itu sendiri. Sampai di sini bisa dipahami Bunda-bunda tentang 3 jenis main. Saya stop dulu. Kalau saya nggak stop, saya tidak bisa melihat wajah kalian. Boleh, silahkan. Oh, sudah banyak yang ikut ya, sudah 26 ya. Ya, dari penjelasan tadi atau dari beberapa slide tadi bisa dipahami apa yang dimaksud dengan 3 jenis main. Jadi dalam satu permainan itu harus memuat 3 jenis main. Ada main pembangunan, main psikomotorik, dan main peran. Gitu ya. Paham ya? Kalau nggak paham saya nggak bisa pindah nih. Paham Bun. Paham ya? Oke, kalau sudah paham saya lanjutkan. Nah, sekarang kita melihat cara anak belajar. Ini cara anak belajar. Kalau dari sisi psikologi itu ada namanya gaya belajar anak gitu ya. Tapi kita nggak usah bicara tentang gaya belajar anak karena nanti ada materinya sendiri. Mungkin sudah ya kemarin ya. Ada auditori, ada kinestetik. Nah, sekarang yang kita pelajari cara belajar anak. Anak-anak perlu kita lihat bahwa anak-anak itu tidak belajar dengan duduk mendengarkan guru yang menyampaikan pengetahuan. Jadi jangan berharap kita di pendidikan anak usia dini ya, di kelompok bermain, TPA, TK, gitu ya, RA. Jangan berharap kita itu menyampaikan sesuatu dengan cara duduk berdiri di depan atau dengan gaya saya duduk seperti ini. Anak-anak memandangi saya dengan keadaan terpaku dan duduk manis gitu. Nah, itu namanya dia bukan belajar gitu. Mungkin dia cuma takjub dengan kita gitu ya. Jadi kalau anak-anak PAUD itu cara belajarnya tidak dengan duduk mendengarkan guru, tapi harus aktif dan terlibat gitu. Jadi gimana kita tahu mereka sudah paham, mereka
berpendapat ya dengan kita mengajak mereka berperan aktif, misalnya pada saat kita memulai pembelajaran gitu. Mungkin kita bisa memulai segalanya itu dengan anak, kita awali dengan anak. Jangan lagi sebenarnya bunda-bunda itu teriak-teriak pada saat pagi hari. Bunda sudah bisa memanfaatkan anak-anak yang sekiranya menonjol untuk memimpin di depan. Jadi misalnya pada saat pagi hari, kita bisa memberikan semacam kegiatan pemantik. Mungkin pada saat pagi masih kegiatan bebas gitu ya, kita memanggil anak bisa dengan cara mungkin meniup trompet atau membunyikan lonceng, neng 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 neng, masuk baris gitu. Nah setelah itu kita bisa menjadikan anak-anak sebagai tutor di depan gitu, sebagai pemimpin di depan. Ayo siapa yang mau memimpin kegiatan pagi hari ini, kan itu kegiatan sudah berlangsung rutin, jadi pasti mereka sudah tahu polanya seperti apa. Oh iya bun, hari Senin ini upacara, aku ya bun, misalnya gitu. Jadi kita bisa menggunakan anak-anak untuk terlibat dan aktif dalam kegiatan yang kita lakukan. Jadi bisa dimulai dari pagi hari di luar, atau kita bisa menjadikan anak bahasa sekarang itu namanya tutor sebaya. Tutor sebaya itu jadi anak yang menonjol atau yang memiliki jiwa kepemimpinan sedari dini itu bisa kita ajak untuk misalnya dia memperhatikan satu atau dua anak yang menjadi tanggung jawab dia. Misalnya gini, oke, ibu jadikan Raihan untuk menjadi tutor sebaya gitu, menjadi pemimpin ya pada hari ini gitu. Jadi tolong amati, tolong disambut teman-temannya yang datang pagi hari. Itu bagus sekali Bun kalau kita memulai dengan itu. Jadi dia bisa mengidentifikasi siapa temannya yang datang duluan, siapa temannya yang datang terlambat, siapa temannya yang diantar menangis gitu. Nah, dia kita beri tanggung jawab seperti itu. Itu namanya tutor sebaya. Nah, terus pada saat kegiatan dalam kelas juga boleh seperti itu. Jadi kita harus melibatkan anak untuk aktif. Jadi pada saat kita mau memulai pembelajaran nih, kita sudah merencanakan kegiatan hari ini berada di sentra, misalnya di sentra bahan alam gitu ya. Target kegiatan kita adalah misalnya hari ini kita bermain misalnya melukis di atas pasir, atau kita menggunakan cat air, atau kita mengukur banyaknya air, atau kita misalnya ya permainan-permainan di alam bahan alam yang biasa kita lakukan. Tapi pada saat kita memulai pelajaran, memulai kegiatan, ada nih satu atau dua anak yang kita tanyakan pendapat dia gitu. Misalnya dia berpendapat, Bun, di rumahku juga banyak Bun pasir seperti ini misalnya. Nah, dia sudah punya pengetahuan bahwa di rumahnya ada pasir. Itu merupakan sebuah pancingan kegiatan atau pancingan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh anak. Nah, itu bisa kita kembangkan. Wah, ada pasir ya? Di pasir yang ada di rumah kalian untuk apa? Seperti itu kan? Atau adanya di mana? Oh, rumahku lagi bangun kamar mandi Bun, jadi banyak pasir gitu. Nah, ajak dia untuk menceritakan dan ajak teman-temannya untuk mengamati, mendengarkan, menjadi pendengar yang baik, dan juga ajak mereka untuk bertanya gitu. Banyak sekali hal-hal yang bisa digali dari anak-anak. Jadi mereka belajar itu dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami, apa yang berhubungan dengan mereka, apa yang menjadi pertanyaan di dalam kepala mereka, apa yang menjadi kesempatan yang sudah kita berikan kepada mereka. Jadi sekolah yang baik, sekolah yang hebat itu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk berpendapat. Jangan sampai
anak-anak nih mau ngomong atau dia pada saat sudah waktunya baris dia masih belum puas, masih mau main di luar. Kita sudah udah nanti dulu mainnya, kita baris dulu, itu sudah ditunggu teman-temannya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu, tapi dengarkan dulu kenapa dia belum mau baris gitu ya. Mungkin, Bun, aku belum mau baris, Bun, aku masih mau lihat itu, Bun, itu ada cacing mau masuk ke dalam tanah gitu. Nah, itu hal yang menarik bagi mereka, jadi kita ikutin dulu. Jadi jangan takut, Bun, waktunya habis, jangan takut. Jadi di dalam satu hari sekolah itu memang waktu kita sangat sempit ya. Jadi kita kurang sekali bisa melaksanakan suatu kegiatan itu secara tuntas. Nah, sekarang kita mulai pelan-pelan ikuti pengetahuan anak, apa yang menjadi keinginan anak, apa yang menjadi minat mereka, itu bisa kita lihat, oh rupanya dia ini berminat pada alam, dia tertarik sekali melihat cacing yang secara pelan-pelan mau masuk ke tanah. Sedangkan ini gurunya nih belum ikut diklat dasar nih, jadi nggak tahu nih cara menghadapi anak-anak yang tertarik dengan gitu. Dia cuma takut sama kepala sekolahnya yang sudah waktu baris, anak-anak harus baris gitu kan. Jadi udah tunggu temannya, kita harus baris gitu. Nah, saya sangat berharap bunda-bunda yang 31 orang ini nantinya pada saat sudah lulus dari diklat dasar ini sudah bisa menerapkan, paling tidak tahu cara belajar anak itu seperti apa, mengikuti mengikuti maunya, minatnya anak itu bagaimana, terus memberi kesempatan mereka untuk berbicara, untuk mengamati, untuk berpendapat, itu bisa terstimulasi dengan baik. Nah, anak-anak itu pasti mereka belajar itu ketika berlari, ketika bertanya, bersenandung, berbicara. Pokoknya ketika melakukan apa saja itu adalah proses mereka belajar. Jadi jangan sampai proses itu kita hancurkan seperti itu hanya karena waktu nih sudah jam 8 lewat belum baris-baris gitu ya. Sedangkan kepala sekolah sudah nunggu di ujung pintu gitu. Waduh, ini gimana ini, anaknya masih mau lihat cacing gitu kan. Jadi ikuti anaknya. Kalau kepala sekolahnya masih belum paham, suruh datang ke saya gitu ya untuk bertanya. Bun, kata Bu Erika, biar aja tuh anaknya dikasih kesempatan dulu ngamati cacing gitu. Nggak bisa, ini sudah 7:30, nanti nggak sampai ini kita ngerjakan melipat kertas apa segala dan lain-lain yang sudah berjibun kegiatannya di dalam kelas itu. Nanti suruh ke saya tuh biar kita kasih pelatihan khusus gitu ya untuk kepala sekolahnya yang belum paham. Jadi gitu ya Bun. Intinya anak-anak diberi kesempatan. Nah, ini nih ada riset nih, hasil riset. Nah, ini anak yang tidak stres, coba lihat ini ada lingkaran hitam, ada titik hitam, itu merupakan jaringan-jaringan di otak. Kalau anak tidak stres itu dia rambut akar otaknya itu bagus gitu ya, memanjang, cabangnya juga bagus gitu. Nah, kalau anak stres itu banyak gumpalannya, bisa dilihat banyak gumpalannya, banyak yang terputus di sini gitu. Nah, jika hasil riset ini, jika kegiatan di sekolah dan di rumah menghasilkan perasaan negatif, kebosanan, banyak hafalan, atau kurangan rangsang gerak, maka sel-sel otak anak akan membentuk asosiasi negatif yang permanen dengan kegiatan di sekolah adalah belajar gitu. Jadi kalau kita sudah ini biasanya nih orang tua juga ya, biasanya orang tua itu menanamkan bahwa kamu itu harus belajar di sekolah biar pinter seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita rubah ya, bahasanya itu, ayo ke sekolah yuk, kita bermain biar ketemu teman-teman, seru loh gitu. Nah, kalau anak dikasih stimulus seperti itu, otomatis dia
sekolah itu hal yang menyenangkan gitu. Jadi kalau sekolah yang sukses, yang berhasil, artinya dia itu sudah membuat anak tidak bosan di sekolahnya. Nah, jika anak-anak dicegah dari mengarahkan diri sesuai minat dalam belajarnya atau sering mengalami peristiwa mengecewakan dan kebosanan, maka akan menciptakan asosiasi negatif yang permanen terhadap sekolah dan belajar, misalnya putus sekolah. Nah, itu ya Bun ya. Jadi anak putus sekolah itu banyak sekali. Kebetulan saya juga nanganin kan, jadi saya kira itu saya mendirikan PKBM itu saya kira paling cuma 5 tahun lah, sudah nggak ada lah anak-anak putus sekolah. Nah ini Bun sampai 18 tahun tetap aja ada dan semakin banyak. Saya tuh bingung juga, apalagi pandemi, tambah banyak anak putus sekolah. Jadi miris ya, miris itu kok bukan yang salah ini siapa, sistem pendidikan atau apa gitu. Dia lebih memilih ikut paket yang sebisanya dapat ijazah gitu ya daripada ikut sekolah yang rutin yang apa gitu yang membosankan gitu. Jadi sebenarnya kemajuan sebuah lembaga PKBM itu adalah bukti bahwa ada yang salah dengan pendidikan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau pendidikan itu bagus, mungkin lembaga-lembaga PKBM itu tidak ada gitu ya. Mungkin muridnya juga sedikit gitu, nggak banyak. Tapi ini makin banyak. Jadi saya juga bingung. Nah, sekarang kita rileks dulu. Ini ada sebentar ya, ini bisa disetel apa tidak. Ada lagu Senam Otak nih. Ini lirik lagunya Menanam Jagung. Sama-sama yuk kita buka ininya. Buka apa? Buka mic-nya. Kalau saya nyanyi sendiri nanti aneh. Mungkin suaranya mic-nya bisa. Oke, kelihatan ya biar kecil ya. Ya, sama-sama yuk. Ini lagunya liriknya adalah Menanam Jagung. Coba saya cari dulu ya, Menanam Jagung. Bun, ini suaranya kedengaran nggak Bun? Kedengaran ya? Ya kecil ya. Sama-sama ya. Ya, 1, 2, 3. Mari kita bersenam otak diawali dengan saklar otak, langkah pertama tekan dan gosokkan bergantian. Lompat kiri, lompat ke kanan, tangan di atas lain lepaskan. Lompat ke kanan, tangan di atas lalu lemahkan. Angka 8, mari ikuti kepala mata gerakan. Ikutin Bun. Dua perlahan kiri berpikir kanan rasakan pasang telinga rasakan umpan balik pasang telinga pada dengar umpan balik mantap sudah hafalkan lagu puisi cepat menangkap dua belahan otak seimbang, anak berkembang jiwa dan raga, suasana keren.
Kita tepuk hati dulu. Anyway, kira-kira kita bakalan balas dia kayak gitu. Oke, sudah ya, nanti bisa dilatih sendiri di rumah. Kemudian kita masuk ke metode pengembangan kegiatan main anak. Nah, ini nih yang sangat penting. Nah, jadi berapa metode sih? Ada beberapa metode untuk pengembangan kegiatan main anak. Nah, yang pertama ini di PAUD ya, harus nih guru PAUD. Yang pertama harus bisa bernyanyi. Kedua gerak lagu, yang ketiga bercerita atau mendongeng. Kenapa kita harus bisa bernyanyi gitu? Jadi ya kalau nggak bisa nyanyi nggak jadi guru PAUD ya punya jadi guru fisika. Nah, bernyanyi lagu atau kegiatan bernyanyi intinya dapat membangkitkan motivasi anak, menumbuhkan kesenangan, mengajarkan keterampilan tertentu, serta menjadi media bermain. Kemudian nah, bernyanyi ini sebenarnya lagu-lagu itu pun tidak mesti yang ada di ini, yang sudah ada gitu. Kita boleh menciptakan sendiri. Dulu saya waktu anak-anak saya kecil itu saya suka betul menciptakan lagu buat mereka. Terutama bangun tidur mau mandi misalnya. Ya liriknya lirik-lirik itu aja, yang lirik-lirik yang biasa didengar mereka, misalnya ayo kita mandi setiap pagi agar badan sehat, segar berseri. Ayo mandi setiap pagi. Pokoknya anak saya nyanyikan itu terus kalau mau mandi. Jadi dia seneng pada saat mandi. Kalau mau tidur juga gitu. Jadi buat anak-anak juga bagus gitu untuk menstimulasi mereka agar bisa bernyanyi. Jadi kalau bernyanyi itu mereka pasti senang gitu, dalam arti yang tadinya masih malu-malu, masih nggak berani, nah itu kalau bersama-sama dengan teman-temannya dia pasti senang gitu. Nah, bagus sekali kalau di dalam sekolah itu, di PAUD itu ada satu hari digunakan untuk semacam talent show atau semacam panggung hiburan gitu ya. Ya, maaf ada iklan pun. Jadi di dalam bernyanyi di dalam satu hari di dalam dalam kegiatan itu luangkanlah untuk anak-anak supaya bisa berekspresi sesuai dengan minatnya dia. Misalnya kita bikin panggung gembiranya nggak mesti yang dihiasi dan lain-lain, intinya mereka berdiri, misalnya panggungnya kita meja aja kita jadikan panggung gitu, atau kursi kita jadikan panggung, dia bisa bernyanyi di depan situ, itu bagus sekali Bu, untuk menumbuhkan satu rasa percaya diri mereka, dua bagaimana mereka bisa menunjukkan ekspresi yang ada dalam dirinya. Awalnya mungkin malu-malu, tapi kalau ada temannya yang ngajak, akhirnya mau, seperti itu ya. Jadi sebisanya di dalam satu sekolah itu luangkan satu hari di dalam seminggu itu beberapa jam lah untuk anak-anak bisa tampil gitu, di depan teman-temannya, atau secara bergantian mereka memimpin di depan gitu. Nah, terus gerak dan lagu juga sarana yang menyenangkan bagi anak-anak untuk olahraga atau bersenam. Nah, kita ini bersyukur ya, sekarang ini sudah ada YouTube, terus banyak sekali kreator-kreator yang membuat lagu-lagu yang sangat menarik, sangat bagus untuk anak-anak PAUD. Nah, yang ketiga, bercerita atau mendongeng. Ini juga sangat disenangi anak, karena nggak ada anak-anak itu yang nggak suka dongeng gitu ya. Tapi dongengnya juga harus yang sesuai dengan kondisi, dalam arti ada cerita yang mengajak mereka berimajinasi gitu. Terus kita juga untuk teknik mendongeng itu juga harus kita kuasai, dalam arti bagaimana suara, bagaimana mimik wajah. Nah, kalau bercerita atau mendongeng itu kan harus mimik ya, harus kalau dalam
kontes tuh artikulasi gitu ya. Atau mimik dari wajah itu harus sesuai. Misalnya kita mau cerita binatang, anak-anak ya, diawali dengan itu, Bunda mau cerita tentang binatang harimau. Suara di hutan. Jadi kita harus memang guru PAUD itu harus lebay gitu ya, harus berlebihan, nggak apa-apa berlebihan untuk memancing minat anak, berlebihan untuk berekspresi supaya anak senang, itu nggak masalah Bu, itu malah bagus, malah jago juara bagi anak-anak, idola bagi anak-anak, jadi nggak apa-apa, jangan malu. Jadi kalau masih ada anak-anak yang malu, yang nggak berani, yang takut, itu bisa kita pancing dengan dongeng. Nah, kemudian metode bernyanyi, langkah kegiatan bernyanyi. Yang pertama pilihan lagu, kemudian bagaimana bernyanyi itu dengan gerak, membuat syair, bernyanyi secara individual, kelompok, dan klasikal. Itu harus diperhatikan. Pilihan lagunya ya lagu-lagu anak-anak ya Bun, jangan sampai lagu Ayu Ting Ting yang dinyanyikan mereka gitu. Terus teknik bernyanyi, sikap bernyanyi, teknik pernapasan, teknik produksi suara. Saya juga tidak ahli dalam bernyanyi. Tapi ya kalau untuk anak-anak mau tidak mau kita biar suara kita fals tuh tetap dibilang mereka bagus kok. Tidak ada anak-anak yang menghina gurunya gitu. Tapi kalau di ajang kontes bernyanyi ya kita mungkin bisa terbelakang. Tapi kalau di depan anak-anak kita pasti terdepan. Jadi itu dulu yang harus ditumbuhkan di dalam diri kita para guru gitu. Oh, kita ini idolanya anak-anak, anak murid gitu. Jadi namanya idola itu apapun yang kita lakukan akan menjadi rujukan bagi mereka, disukai mereka gitu. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kemudian manfaat bernyanyi. Bernyanyi itu kegiatan yang membawa kesenangan tersendiri ya, karena di situ dia belajar kosakata, kemudian belajar bagaimana gerak, itu bagus sekali untuk perkembangan fisik, emosional, dan kognitif. Manfaat bernyanyi itu sendiri memberi rasa tenang, mengasah emosi, menguatkan daya ingat, mengasah apresiasi, improvisasi, imajinasi, kreasi, dan alat bantu belajar. Nah, ini ada lagi nih lagu yang bagus sekali untuk kita lihat. Ini pasti ya, semua guru pasti tahu ya lagu ini ya. Ini semua Iya, kita sama-sama dengar. Boleh sentuhan, boleh kepala karena sayang tidak boleh baju jalan hanya diri yang boleh sentuhan boleh boleh bersama dengan kaki karena sayang boleh sentuhan yang boleh baju jalan takkan tidak boleh yang sebentar, kenapa ini
Nah ini metode gerak dan lagu. Tadi itu gerak dan lagu intinya sederhana, prinsipnya ringan, mudah diingat oleh anak-anak. Tidak mentertawakan anak jika salah. Terus hargai, tumbuhkan rasa percaya dirinya, berorientasi proses kebebasan, kebebasan berekspresi. Kemudian tema lagu harus dididik sederhana, irama gembira dan bersemangat. Nah ini terkadang ada anak-anak kita yang apa ya, yang belum bisa bernyanyi gitu ya, belum bisa mengucapkan kata-kata dengan jelas, dengan lantas. Ini kan ada memungkinkan memungkinkan untuk ditertawakan gitu ya dengan anak yang lain. Nah, tugas kita sebagai guru harus harus menumbuhkan rasa percaya diri anak itu gitu, karena tidak semua anak tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama ya dalam hal pronouns atau mengucapkan kata-kata dengan lantas gitu ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan untuk si anak harus bisa. Misalnya ada anak yang belum bisa bilang R gitu ya, bilang R itu yang sering terjadi, atau ada anak yang masih cadel gitu ngomongnya. Nah, dia jadi bahan olokan bagi teman-teman yang lain. Gimana nih sikap ibu-ibu? Padahal sekarang ini sangat tidak diperkenankan anak-anak itu mendapatkan ketekanan atau bullying ya, itu sama saja dengan bullying gitu ya, atau tindakan yang menyudutkan anak tertentu. Jadi jika ada anak yang berbeda atau jika ada anak yang tahapannya tidak sama dengan teman-teman yang lain, kita harus menganggap dia sedang berproses, atau kita harus menguatkan hatinya bahwa memang tidak semua anak, tidak semua bisa menyebutkan huruf R gitu atau huruf L gitu ya. Tidak semua gitu, tapi kita bantu nih teman kita untuk bisa mengucapkan dengan benar, dengan baik. Dan jangan dipaksa anak itu untuk mengucapkan kalimat yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi komunikasi itu banyak cara gitu ya. Kalau dia belum bisa berkata-kata dengan jelas, suruh dia berkomunikasi yang lain. Mungkin dia bisa dengan cara kita mencari kosakata pengganti atau yang sinonim yang menyerupai gitu ya. Misalnya anak-anak ini tidak bisa ngomong merah gitu ya, merah karena ada huruf R-nya. Akhirnya dia setiap kali kata merah, dia hanya menyebutkan atau menunjuk benda yang warnanya merah gitu. Nggak apa-apa, karena itu adalah ajang komunikasinya. Jadi jangan sampai kita sebagai pendidik itu malah ikut mentertawakan gitu ya, atau kita anggap itu lucu gitu ya. Kan lucu tuh Bun, anak-anak ketawaan gitu. Nah, bagus sekali, karena kalau anak-anak itu trauma, dia punya trauma tersendiri di masa kecilnya, itu akan terbawa sampai dia dewasa. Nggak mau kan kita sebagai pendidik yang membawa hal yang negatif gitu. Kemudian tahapan pembelajaran gerak dan lagu ada 4: eksplorasi, ekspresi, apresiasi, dan refleksi. Ini sudah ada di modul, silahkan dibaca. Nah ini metode bercerita atau mendongeng. Nah mendongeng ini banyak jenisnya. Ada fabel, ada legenda, ada mitos, ada hikayat. Nah mana nih yang paling sering kita gunakan adalah fabel ya. Fabel itu karena paling mudah kita untuk menarik perhatian si anak dengan suara binatang, dengan boneka tangan, dengan media-media yang menarik bagi anak. Kalau mitos atau legenda atau hikayat itu mungkin biasa untuk anak yang lebih besar, karena kalau anak-anak PAUD itu kan untuk hikayat, untuk apa, dia belum waktunya lah untuk menuliskan mengamati seperti itu.
Nah, di ruang belajar mandiri, di bahan belajar kan itu ada tuh banyak tuh contoh-contoh dongeng, contoh-contoh lagu-lagu, itu bisa nanti dibuka masing-masing. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis kegiatan main anak, karena ini sudah waktunya sedikit lagi. Ini yang tadi kita sebutkan STEM ya, bermain matematika. Bermain matematika ini adalah konsep yang dirancang untuk mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan cara bermain. Jadi matematika dasar awal gitu. Gimana sih caranya kalau mengenalkan matematika di anak PAUD? Nah ini. Yang pertama adalah mencocokkan. Kita bisa mencocokkan warna, mencocokkan antara gelas sama tutupnya, toples sama tutupnya gitu ya. Jadi klasifikasi atau mencocokkan benda A dengan benda B yang sesuai pasangan lah, pasangannya apa, dengan bentuk-bentuk yang sesuai. Kemudian mengelompokkan. Nah, di sini kenapa yang dijadikan bahan ini adalah benda-benda real. Biasanya kan kita di sekolah kan ada juga tuh yang bentuk-bentuk mainan gitu ya, mainan apa yang kayak benda-benda kayak apa jambu yang kecil-kecil, lombok-lombokan, itu boleh juga nggak apa-apa. Intinya adalah klasifikasi atau dengan bentuk-bentuk rojean atau apa. Kemudian urutan, seriasi. Ini seriasi urutannya artinya ada yang besar, kecil, atau yang kecil, sedang, besar. Besar, sedang, kecil. Jadi dia berseri atau berurutan dengan bentuk yang sama. Geometri. Nah ini geometri, kita bisa mengamati benda-benda yang ada di sekolah atau di rumah sesuai dengan bentuknya. Oh, yang bentuknya bulat apa aja nih? Oh, ada cermin ibuku, cermin kakakku, gitu ya. Bedaknya kakak. Gitu. Terus yang bentuk segi empat, oh, yang segi empat ada ini toples, ada kotak, gitu. Yang bentuknya lonjong apa aja? Oh, ini toples lonjong, gitu. Jadi anak-anak bisa melihat. Terus ada juga konsep atas, bawah, kemudian luar, dalam, itu juga konsep matematika. Kemudian ada juga pola. Pola ini misalnya kita berikan mereka gambar merah, merah, kuning, biru, merah, merah, hijau, biru. Nah, itu namanya pola. Atau segitiga, segi empat, lingkaran, dan lain-lain. Bilangan artinya menghitung. 1, 2 konsep dengan menggunakan benda-benda yang di sekitar. Ini konsep menghitung. Saya yakin mudah-mudahan pasti sudah ya melakukan ini di sekolahnya masing-masing ya. Konsep urutan, grafik, apa yang dimaksud dengan grafik seperti ini. Jadi dia mengelompokkan benda sesuai dengan banyaknya. Ini namanya ukuran, mengukur besaran dengan satuan jengkal, kaki atau depan. Atau kita pada saat misalnya mengukur berapa gelas isi dari satu botol, nah, itu juga bisa. Misalnya memasukkan penakar gitu ya. Contoh-contoh kegiatan matematika pada anak. Ini contohnya menghitung tanaman di halaman. Ajak anak ke halaman dan mengamati tanaman-tanaman yang ada di halaman. Kemudian siapkan kertas, buku, pensil, krayon. Ini bagus sekali nih untuk anak-anak PAUD. Kemudian berapa sih plat motor kendaraan ayah? Nah, ini juga hal-hal yang simpel yang bisa kita lakukan kepada anak untuk pengenalan matematika mereka. Jadi bermain matematika. Jadi mereka bisa menuliskan dan lain sebagainya. Terus klasifikasi sepatu. Mana sepatu ibu, mana sepatu adik, mana sepatu saya, gitu. Sepatu ayah, menyusun di rak sepatu. Kemudian bisakah kamu membuat angka 3? Nah,
Itu ada contoh-contohnya. Ketiga ditulis di mana. Dampingi anak selama proses bermain. Kemudian bermain bahasa. Bagaimana sih caranya bermain bahasa? Nah, bahasa ini adalah alat komunikasi yang diperlukan untuk kemampuan anak untuk memahami pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan ataupun tertulis. Nah, konsep bahasa bermain bahasa ini ada konsep menyimak, atau reseptif, menerima berbicara, membaca, menulis. Bagaimana sih dukungan kita dalam perkembangan? Pertama, kita siapkan materi atau bahan-bahan penunjang bahasa anak, mungkin buku-buku cerita, terus poster-poster, terus kartu-kartu huruf angka, terus melibatkan anak dalam bercerita. Ini salah satu dukungan dalam perkembangan bahasa anak. Bagaimana tips mengembangkan keaksaraan anak? Ajak anak untuk bermain peran atau memainkan peran dari cerita yang telah didengarnya. Kemudian bertepuk, bernyanyi, bermain sambil bermain kata, bernyanyi sambil bermain kata. Ajak anak ngobrol, komunikasi dua arah. Batasi dia bermain gadget, terus nonton TV dan lain sebagainya. Sebisanya berbicara memandang wajah dan ulangi kata-kata untuk kosakata baru. Nah, kemudian bermain sains. Bermain sains itu apa sih? Nah, sains itu adalah melatih kemampuan anak untuk mengenal berbagai gejala benda dan gejala peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, mengamati, meraba, membau. Intinya dia menggunakan seluruh panca inderanya untuk memperoleh pengetahuan baru. Nah, ini sains fisik misalnya. Ajak anak membuat apa nih? Ada membuat susu, melihat es mencair, bola menggelinding, dan lain sebagainya. Kemudian kalau sains makhluk hidup apa nih? Oh, memandikan hewan, memberi makan hewan, atau menanam nih, perubahan dari kacang hijau menjadi toge. Kemudian sains bumi dan lingkungan apa sih? Nah, ini bagus sekali nih kita mengenal lingkungan sekitar. Bagaimana proses terjadi hujan, bagaimana banjir itu terjadi, agar dikaitkan dengan lingkungan. Jadi mereka bisa menjaga lingkungan yang ada. Contoh-contoh kegiatan bermain sains pada anak, misalnya aku bisa melayang. Nah, ini air garam ditaruh telur, melayang gitu ya. Jadi konsepnya kita tahu. Ini contoh-contohnya. Nih, proses susu pelangi ini juga bisa. Susu cair, kemudian dimasukkan ke dalam mangkok, teteskan pewarna, terus oleskan sabun cuci piring pada ujung cotton bud, celupkan, kemudian ada pendar warna. Itu senang betul anak. Kemudian rambatan warna. Nah, ini bisa juga dengan menggunakan kain putih gitu ya, kain yang mudah terlihat. Ini bisa kasih tahu kan? Color chromatografi. Ini apa sih yang dimaksud dengan ini? Nah, ini juga perubahan bermain cahaya ya, dengan krayon, dengan warna. Nanti dia dicoba sendiri. Kemudian bermain musik dan gerak. Ini juga tadi sudah kita jelaskan. Simulasinya seperti apa? Nah, ini kita bisa kayak bermain musik seperti grup band. Saya itu di sekolah tuh membuat saya punya tukang itu, saya suruh bikin alat musik dari ini pipa-pipa besi gitu ya. Nanti mungkin kedepannya saya tempel juga tuh panci-panci ibu saya yang sudah nggak kepake gitu ya, atau panci di rumah saya yang nggak kepake. Jadi bisa buat alat musik mereka. Gunakan alat musik itu untuk bernyanyi bersama. Kemudian contoh-contoh lagi bermain kursi dan musik, susun beberapa kursi, kemudian anak-anak bernyanyi, kemudian sampai lagunya selesai, siapa yang dapat kursi gitu ya, itu namanya bermain posisi. Itu juga senang pasti anak-anak.
Nah, contoh-contoh kegiatan musik dan gerak pada anak, misalnya bermain ikuti saya. Bermain seni kriya, apa yang dimaksud dengan seni kriya? Kriya itu artinya kerajinan tangan, jadi kerajinan tangan manusia. Nah ini contohnya nih, bermain kriya pada anak usia dini. Intinya adalah bermain seni kriya atau kerajinan tangan yang dekat dengan kehidupan anak. Nih misalnya memanfaatkan bahan bekas, kardus, dan lain-lain. Nah, biarkan anak bereksplorasi menggunakan jari tangan, pakai clay atau pakai apa namanya itu, tanah liat itu boleh. Nah ini termasuk dalam kegiatan pendekatan STEM ya, batu-batuan alam, biji pinus, otisu. Kalau saya ini karena kita di Samarinda kan agak susah tuh cari batu pantai. Kalaupun cari kerang-kerang itu kan yang ada bau kan kalau kita ngambil dari pantai. Sekarang untungnya Samarinda itu banyak toko-toko yang itu saya suka belinya tuh di DIY itu loh Bu. Jadi itu batu pantai, batu-batu buat yang terus pinus, biji pinus itu banyak dijual di kerajinan-kerajinan itu di DIY itu. Jadi saya beli di situ. Jadi kita ya bukan berarti kita nggak mau jadi pemulung ya, tapi kan membersihkannya itu agak ribet, kayak kerang itu kan susah membersihkannya. Jadi saya beli yang sudah bersih. Nah ini memberi banyak pengalaman sensori. Nah bunda-bunda kalau mau tahu banyak permainan atau jenis-jenis permainan yang bisa kita lakukan itu, kita bisa lihat di internet itu di Pinterest Bun. Pinterest itu banyak sekali. Nah ini, nah contohnya ini Kids Culinary Art. Nah ini banyak sekali nih jenis-jenis permainan, jenis-jenis bahan. Saya juga suka nyari di sini. Jadi apa-apa saja yang bisa dipakai. Ya, nah ini juga contohnya. Nih contoh cooking art dalam seni memasak ya. Ini contohnya itu ruang dan bahan-bahan. Nah ini APE penataan lingkungan main. Nah, ini apa sih APE-nya yang bisa digunakan dari bahan-bahan sekitar? Nah ini banyak sekali yang dari batu botol, tutup aqua. Ini tadi yang saya bilang untuk klasifikasi. Nah ini kategori APE mengenal konsep dasar, tahu tadi bermain, kemudian melatih problem solving atau pemecahan masalah, merasa kreativitas, melatih ketelitian dan ketekunan dan multifungsi. Barang bekas dan bahan alam bisa menjadi APE. Ini bisa. Kalau di luar negeri ini bagus sekali, banyak sekali digunakan. Tapi perlu diingat ya Bun, kalau kita memakai barang-barang ini pastikan kayak misalnya bekas susu itu dicuci dulu, jangan sampai nanti malah kelas kita terkesan jadi TPA, penumpukan tempat penampungan akhir gitu ya. Jadi kayak tempat pemulung sama tempatnya kelasnya Bunda itu nggak ada bedanya gitu ya, karena kan kita harus jadi pemulung Bun gitu kan. Ternyata bundanya betul-betul mulung gitu, nggak mikir membersihkannya, nggak mikir merapikannya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita juga harus pilah, misalnya ranting yang seperti apa, jangan sampai ranting yang berduri, yang busuk dan lain-lain. Karena saya tuh pernah nyoba motong pohon kan, jadi batangnya itu saya simpan karena karena di Samarinda ini cuacanya tidak menentu, akhirnya yang ada busuk gitu ya. Jadi jalan terakhir saya buka di shopee.com, saya beli itu batang-batang pohon secara online. Jadi dapatnya yang sudah bersih, sudah rapi, harganya murah kok Bun, paling cuma 500 perak gitu satu biji. Jadi saya sih orangnya nggak mau repot ya, kayak pasir warna apa segala itu.
Karena mikirnya kalau kita yang bikin belum tentu serapi atau sebersih itu. Nah ini juga, ini luspat ya, luspat itu intinya adalah APE yang berupa bahan-bahan terbuka yang dapat dipisah. Jadi kalau namanya luspat itu dia berupa bahan-bahan yang berpencar, bisa dipencar gitu ya. Jadi bisa dibawa, bisa digabungkan, bisa dipisah, bisa dijajarkan, bisa membentuk yang lain gitu. Itulah namanya luspat. Jadi bukan barang solid, bukan barang sudah menjadi barang satu-satuan. Ini penataan lingkungan main. Seperti ini perlu diperhatikan bagaimana kita menata. Kalau Bunda masih misalnya memakai, Bunda memakai sentra, kelas, area, dan lain-lain, itu tidak masalah. Itu kan hanya namanya gitu. Tapi kalau untuk simulasinya bisa digunakan seperti ini. Nah ini salah satu pendekatan yang digunakan, yaitu dia misalnya bertema dia memakai luspat, terus bertema binatang, jadi ada di setting seperti ini lingkungan mainnya. Yuk mengenal kata semut, jadi ada kata-kata semut, ada menyusun balok huruf, kemudian membuat melukis pasir gitu, luspatnya, huruf S, semut, dan lain sebagainya. Nah ini tips dalam penataan ruang kelas yang sempit. Nah ini yang banyak dialami oleh kita semua. Yang pertama, keluarkan barang-barang yang tidak perlu seperti lemari, meja pendidik, dan sebagainya. Jadi kelas itu bukan namanya kelas lemari gitu ya. Dulu saya juga punya sekolah betul-betul sempit ya, terbatas gitu ya. Jadi memang pembatas kelas pun hanya lemari gitu. Jadi ada juga anak-anak yang menyebutnya kelas lemari. Akhirnya saya sadar, aduh malu ya disebut anak-anak kelas lemari gitu. Jadi sebisanya yang tidak perlu dikeluarkan. Jadi bahan bermain itu sebenarnya nggak perlu banyak gitu, tapi tepat gitu ya. Gunakan misalnya alas lain. Nah, itu. Kemudian jika menggunakan rak, cobalah gunakan rak jantung yang terjangkau untuk anak. Itu membuat ruangan lebih bisa dimanfaatkan. Kemudian beberapa kegiatan main dapat dilakukan dengan menatanya di lantai atau dinding. Tas atau kotak bekal itu dapat ditaruh di luar kelas atau area yang lebih luas. Jadi nggak perlu anak-anak masuk kelas bawa semua tasnya ya anak-anak, sepatunya, bekalnya anak-anak loh, 50 anak 50 tas gitu ya. Kemudian pastikan ventilasi udara cukup baik sehingga ruangan tidak pengap. Pastikan pencahayaan juga cukup terang. Nah ini perlu diingat, cara menata lingkungan main tadi mengandung 3 jenis, yaitu main sensori motor, main peran, dan main pembangunan. Mudah dijangkau anak, dapat digunakan bermain dalam kelompok antara 2-6 anak. Alat dan bahan main cukup untuk sejumlah anak, dan jarak tempat main memungkinkan anak bergerak. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Saya stop dulu. Nah, begitulah bunda-bunda semua paparan atau masukan dari saya dalam mata diklat cara belajar anak usia dini melalui bermain. Jadi tadi banyak sekali ya contoh-contoh dan lain sebagainya, dan bunda juga sudah melihat di modul seperti itu. Nah sekarang silahkan, kita masih punya waktu sedikit untuk yang mau bertanya, silahkan. Atau ada yang kurang jelas dari modulnya. Ini tadi saya lihat di ruang kolaborasi. Nah ini nanti ada tugas individu ya, silahkan nanti dikerjakan. Boleh yang mau bertanya?
Atau sudah jelas semua? Iya, Bun. Silakan Bu Emil. Tadi sebagian sedikit bingung juga, terutama saya di ruang kolaborasi dan diskusi itu harus mengirim dua itu ya Bun, dua diskusi ya Bun, baru bisa centang biru. Iya, kalau sebenarnya bukan dua diskusi, kita mau ngomentari pendapat teman itu boleh sekali. Saya lihat ini dari tugas diskusinya, ini jarang sekali belum dikomentari ya. Nah, jadi kalau pengalaman saya sih, sebentar saya cek dulu ya. Pengalaman saya kalau biar tercentang gitu, bisa juga komen ke teman, topik yang teman buat itu dikomentarin gitu. Oh gitu. Jadi misalkan hanya komen saja tanpa kita mengisi ruang diskusi itu sendiri bisa centang juga Bun? Bisa. Oh, karena kan dari modul-modul yang sebelumnya kan kita hanya mengirim satu diskusi yang kita lihat sudah bisa centang biru. Dan di modul 4 ini kan kebanyakan mengalami bukan kesulitan, heran kok belum centang-centang padahal kan sudah kirim gitu. Gitu ya. Jadi harus dua gitu ya. Iya, harus 2 kali meskipun kita diskusinya sudah mencakup ke semua poin. Kita mencakup semua poin dalam satu kiriman, tapi kok belum centang. Akhirnya kita lihat lagi, coba lagi, kirim lagi, baru bisa, Bun. Gitu ya. Bu Emil. Sama, Bun. Sama ya? Ini tugasnya mencari ini ya. Nanti saya cek dulu, saya belum ngecek tugas-tugasnya. Biasanya sih kalau misalnya sudah mengisi, ini sudah sih ya. Bu Emil sudah, jadi Bu Emil 2 kali ya, 2 kali. Iya, Bun, 2 kali kirim. Kalau di modul sebelumnya mulai modul 1 sampai modul 3 itu saya kirim 1 kali aja langsung bisa centang biru. Yang di modul 4 ini harus 2 kali sepertinya, Bun. Gitu ya. Ya nanti saya cek dulu, nggak apa-apa, yang penting dikerjakan dulu. Tapi sudah masuk kan, Bun? Sudah masuk ya, Bun. Alhamdulillah. Ya udah Bun, itu aja Bun, terima kasih. Iya. Nah ini kan udah mau tanya. Iya silakan. Bisa minta tolong untuk dijelaskan lagi perbedaannya model pembelajaran sentra dengan area. Sentra dengan area. Jadi model pembelajaran itu memang beragam. Kayak untuk ada sentra, ada area, ada kelas, terus ada ya, jadi banyak sekali. Itu sebenarnya hanya model pembelajaran dalam arti layout atau penamaan atau untuk kita menata ruang bermain anak gitu ya. Bentar, saya lihatkan ininya. Jadi model pembelajaran itu banyak ya, ada sentra, ada kelompok, area, sudut, ada model Montessori, ada model High-Scope, Waldorf, dan lain-lain, banyak sekali. Jadi itu sebenarnya hanya kalau di kita itu ya, itu harus disesuaikan dengan kondisi, dengan potensi, dukungan, terus dengan apa sih yang dimiliki oleh lembaga gitu, oleh satuan. Jadi kita juga perlu perhatikan sarana prasarana sekolah kita itu seperti apa gitu. Jadi apapun model pembelajaran yang digunakan oleh bunda-bunda itu tidak masalah gitu.
nantinya, jadi saya sedikit bercerita tentang kurikulum yang baru ya, kurikulum sekolah penggerak atau paradigma baru. Nah, nantinya ke depannya kan ini semua sekolah di Indonesia ini kan akan menjadi sekolah penggerak nih Bun. Hanya saja sekarang kan masih melalui seleksi dan tahapan. Kebetulan saya masuk di tahap pertama ya, sekolah penggerak di Samarinda. Nah, kalau di sekolah penggerak itu sudah tidak ada, maksudnya sudah tidak diabaikan sudah itu model pembelajaran. Jadi Ibu mau pakai sentra, kelompok, area, sudut, Montessori dan lain-lain itu tidak masalah, apapun itu tidak masalah gitu. Karena itu hanya penamaan dan semuanya disesuaikan. Nah, cuman kalau sentra biasanya dia membutuhkan ruangan yang lebih luas gitu. Karena sentra itu di dalamnya misalnya sentra persiapan. Artinya sentra persiapan itu di dalamnya adalah alat, bahan, permainan yang mendukung anak untuk persiapan dia ke SD gitu. Jadi berisi tentang pendekatan aksara, keaksaraan, pendekatan lebih pengenalan kosakata, menulis, menggambar, menulis, membaca, terus mengenal huruf, mengenal angka. Nah, itu di sentra persiapan. Bahan bermainnya juga banyak gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai sudut itu biasanya dalam satu kelas itu ada beberapa sudut. Ada sudut matematika, ada sudut IPA, agama, intak, bahasa, dan lain-lain. Itu dalam satu kelas dia bergabung ya. Terus kalau kelas dia lebih kegiatannya lebih terpusat pada satu kegiatan untuk dikerjakan bersama-sama dengan satu anak. Terus kalau kelompok seperti itu. Jadi tergantung fasilitas di sekolah Bunda itu apa gitu ya. Jadi kalau pembedanya sih sebenarnya saya juga sebenarnya sih tidak ada yang berbeda ya, hanya penamaan gitu. Mau pakai apapun itu bisa. Misalnya ruangannya hanya punya satu ruang tapi mau buka sentra ya silahkan gitu. Jadi artinya dia moving pada saat dia buka sentra balok, kelas itu jadi sentra balok. Pada saat dia mau bermain peran, kelas itu jadi sentra peran seperti itu. Tapi kalau di sekolah penggerak semua sudah berpusat pada anak. Jadi kurikulumnya namanya kurikulum paradigma baru. Jadi semua berpusat pada anak dan intinya adalah anak itu merdeka memilih apa yang dia mau mulai mainkan gitu. Dia juga bisa berpendapat dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi itu ya Bun ya. Jadi sentra, sudut, area, kelompok, Montessori dan lain-lain itu hanya penamaan yang isinya sebenarnya kurang lebih sama. Jadi jangan kita menjadikan itu sebagai perbedaan bagi kita yang belajar gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi saat kelas yang ada di sekolah Bunda, apapun itu tidak masalah. Ada lagi yang mau bertanya karena waktunya sudah habis? Makasih Bun. Iya, sama-sama. Berarti ini waktunya udah lewat nih. Berarti nanti kita ketemu lagi di ruang kolaborasi ya. Silahkan membuat diskusi. Nanti saya komentari di sini ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas kita diskusikan di LMS ya. Terima kasih ibu-ibu semua. Semoga apa yang hari ini kita laksanakan bermanfaat. Silakan yang misalnya masih belum puas mau berdiskusi boleh WA saya atau boleh di ruang kolaborasi kita berpendapat gitu, silahkan. Jadi terbuka sekali kita untuk berbagi dengan teman-teman. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan semoga masih lancar sampai hari kedepannya. Oh iya, informasi untuk besok mata diklat selanjutnya ini diampu oleh Bunda Happy
Tapi besok tidak ada tatap muka virtual ya Bunda-Bunda ya. Jadi besok libur setengah 2. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu dengan Bunda Happy jam setengah 2 ya. Tapi tetap besok mengerjakan tugas hari ke-5-nya tetap dikerjakan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ini? Bunda, terima kasih. Ya, jadi besok masuk ke modul 5. Modul 5 itu pelaksanaannya 2 hari. Jadi silahkan diawali dengan belajar mandiri, dengan ruang kolaborasi, kemudian nanti tatap muka virtualnya di hari ke-6. Baru tatap muka virtual dengan Bunda Happy. Tugas individunya juga silahkan dikerjakan ya. Untuk hari ini kita tunggu tugasnya sampai minimal sebelum hari berakhir. Ya, terima kasih ya, tetap komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meninggalkan mana? Sampai jumpa Bunda.